Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelas B S1 Farmasi 2020 kelompok 9. Kali ini berkesempatan untuk memberikan presentasi atau penjelasan kepada audiens tentang titrasi iodotometri. Ya, nama saya Nabila Husnunisa Ismail. Kali ini berlaku sebagai moderator pada hari ini. Ingin memandu acara ini hingga selesai dan berjalan dengan baik dan benar. Yang pertama, di PPT kami itu tersedia table of content atau apa saja yang kami bawakan hari ini. Yang pertama ada perkenalan anggota, yang kedua ada titrasi asam basa, yang ketiga ada materi tentang titrasi iodotometri, yang keempat ada sesi tanya jawab. Perkenalkan kami, yang pertama saya Nabila Husnunisa Ismail, yang kedua ada Rahmatia Abdullah, yang ketiga ada Siksnofrika Rahman. Materi tentang titrasi asam basa akan dibawakan oleh Siksnofrika Rahman. Titrasi merupakan metode analisis kimia secara kuantitatif yang biasa dilakukan di laboratorium untuk menentukan konsentrasi suatu reaktan. Menurut Raymond Chang, reaksi kimia yang digunakan sebagai titrasi adalah yang pertama, reaksi yang melibatkan asam kuat dan basa kuat. Yang kedua, reaksi yang melibatkan asam lemah dengan basa kuat. Yang ketiga, reaksi yang melibatkan asam kuat dan basa lemah. Yang berikut yang perlu diperhatikan dalam titrasi asam basa, yaitu yang pertama larutan standar, yaitu larutan yang telah diketahui konsentrasinya. Yang kedua, indikator yang fungsinya untuk mengetahui titik akhir titrasi. Yang ketiga, prosedur untuk menghitung konsentrasi larutan yang ditentukan. Yang keempat, titik ekivalen. Yang berikut adalah larutan standar. Adalah larutan yang ditetapkan konsentrasinya. Dalam titrasi disebut dengan titran. Tahap pertama yang harus dilakukan sebelum melakukan titrasi adalah membuat larutan standar. Yang berikut syarat-syarat larutan standar. Pertama, mempunyai kemurnian yang tinggi. Yang kedua, mempunyai rumus molekul yang pasti. Yang ketiga tidak bersifat higroskopis dan mudah ditimbang. Yang keempat, larutannya bersifat stabil. Yang kelima, mempunyai MR tinggi tetapi muatan ion rendah. Apa itu indikator? Indikator adalah sesuatu asam atau basa organik lemah yang menunjukkan warna berbeda antara bentuk molekul tidak terionisasi dan bentuk terionisasinya. Berikut ada yang kedua, indikator. Indikator ditambahkan pada titran sebelum titrasi dilakukan. Yang ketiga, indikator yang digunakan pada titrasi asam basa adalah indikator yang perubahan warnanya dipengaruhi oleh pH. Berikut ada prosedur untuk menghitung konsentrasi larutan yang ditentukan. Yang pertama, jika volume sudah diketahui dari percobaan, maka konsentrasi senyawa dalam larutan yang belum diketahui dapat dihitung dengan persamaan berikut. Berikut rumusnya, M1 kali V1 sama dengan M2 kali V2. Sekian, terima kasih. Ya, materi selanjutnya akan dibawakan oleh Rahmatia Abdullah. Kepada Rahmatia Abdullah dipersilahkan. Titik ekivalen. Titik ekivalen adalah titik di mana reaksi penetralan tepat tercapai sehingga titrasi harus dihentikan. Titik ekivalen dapat diamati melalui perubahan warna. Terdapat dua cara untuk mengetahui titik ekivalen, yaitu yang pertama menggunakan pH meter. Digunakannya pH meter bertujuan untuk memonitor perubahan pH selama titrasi sedang berlangsung. Setelahnya dibuat grafik pH sebagai ordinat dengan volume titran sebagai absis untuk memperoleh kurva titrasi. Titik tengah dari kurva titrasi adalah yang dinamakan sebagai titik ekivalen. Kurva titik ekivalen. Titrasi sendiri dibagi menjadi 3, yaitu titrasi asam kuat basa kuat, titrasi asam kuat basa lemah, titrasi asam lemah basa kuat. Untuk grafiknya dapat dilihat langsung pada PowerPoint yang telah kami tampilkan. Nah, untuk cara yang kedua yaitu menggunakan indikator asam basa.
Indikator ditambahkan 2-3 tetes sesedikit mungkin pada titran sebelum proses titrasi dimulai. Indikator akan berubah warna ketika titik ekuivalen terjadi. Pada saat inilah titrasi dihentikan. Indikator yang digunakan pada titrasi ada berbagai macam dan mempunyai trayek pH yang berbeda pula. Trayek pH indikator asam basa. Untuk trayek pH indikator asam basa dapat dilihat pada PPT yang telah kami tampilkan. Ya, selanjutnya tentang titrasi iodatometri. Iodatometri merupakan suatu metode titrasi yang dilakukan dengan cara langsung dengan menggunakan larutan KiO3 sebagai penititer. Dalam titrasi itu sendiri ada yang disebut dengan larutan standar dan indikator. Larutan standar atau larutan pereaksi yang biasa digunakan dalam titrasi iodatometri yaitu yang pertama ada KiO3 atau kalium iodat. Cara pembuatan KiO3 yaitu larutkan KiO3 4,284 gram dilarutkan dengan air suling dalam labu ukur 1 liter dan cukupkan volumenya dengan air suling sampai tanda batas. Yang kedua ada indikator. Indikator yang biasa digunakan yaitu ada HCl dan amilum yang fungsinya untuk mengetahui titik akhir titrasi. Namun tidak menutup kemungkinan beberapa zat yang bisa menjadi indikator dapat digunakan dalam titrasi iodatometri. Berikut adalah video praktikum dari titrasi iodatometri yang kami temukan. Yang pertama ada alat dan bahan yang dapat dibaca sendiri di layar. Selanjutnya masuk ke prosedur kerja dari praktikum kami. Yang pertama, pembuatan indikator kanji. Timbang serbuk kanji sesuai dengan berat yang diinginkan. Panaskan air dalam gelas beker di atas kompor. Masukkan serbuk kanji yang tadi telah ditimbang. Kemudian aduk sampai larut. Yang kedua, pembuatan larutan titer. Masukkan serbuk KiO3 dalam gelas labu. Aduk hingga larut. Masukkan pentiter KiO3 ke dalam buret yang telah disediakan. Yang ketiga adalah cara pengerjaan sampel. Menimbang dengan seksama lebih kurang 500 mg sampel yang digunakan. Masukkan sampel ke dalam gelas labu yang telah disediakan. Tambahkan Aquades AD hingga menunjukkan 20 ml. Aduk larut sampel hingga merata. Pipet larutan tersebut sebanyak 10 ml. Masukkan ke dalam labu Erlenmeyer yang telah disediakan tadi. Tambahkan kalium iodida 0,5 ml dengan konsentrasi 1%. Tambahkan 2 ml larutan kanji dengan konsentrasi 0,5%. Campurkan dengan 10 ml HCl 2% yang telah tersedia. Titrasikan larutan tersebut ke dalam KiO3 0,1 molar.
1 hingga larutan berubah warna menjadi warna biru. Titik akhir titrasi ditandai dengan perubahan dari tidak berwarna menjadi warna biru. Berikut adalah hasil dari titrasi iodotometri yang tadi telah dilakukan. Sekian dari kelompok kami, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.